Tanam padi biar berisi, sudah berisi jadikan beras. Selamat siang teman semua, selamat beraktivitas. Oke gas, part 27-28. Maafkan aku istriku season 2. Surat perjanjian pernikahan. Karina merasa tidak percaya dengan apa yang kini sedang dibacanya. Sekali lagi, gadis itu menatap lembaran kertas yang kini dipegangnya. Karina tersenyum tipis. Kenapa isi surat ini isinya sama persis seperti dalam novel-novel bertema pernikahan P4 Kesa yang sering dia baca? Karina masih membaca beberapa poin yang tertulis di sana. Semua poin yang tertulis dalam surat perjanjian itu sama-sama menguntungkan. Jadi, dia menikahiku karena kasihan. Dia ingin menolongku menjauh dari paman dan semua keluarganya. Dia bahkan menjamin kalau keluarga sang paman tidak akan mendapatkan sepeser pun harta milik kedua orang tuaku. Karina membaca salah satu poin yang sangat menguntungkan dirinya sekaligus melukai hatinya. Bagaimana bisa pria itu dengan tanpa perasaan mengatakan dengan jelas secara tertulis kalau pria itu menikahinya karena terpempat kesa? Bima juga berjanji akan mengurus perusahaan yang akan jatuh pada Karina. Aku akan menolongmu mendapatkan semua hak yang seharusnya menjadi milikmu. Perusahaan itu, aku pastikan akan menjadi milikmu sesuai dengan keinginan mendiang papamu. Suara Bima terdengar. Karina yang sedari tadi menundukkan kepala karena membaca surat itu berulang kali langsung mendongakkan kepalanya. Apa kamu benar-benar akan melakukannya untukku? Tentu saja. Aku akan menyingkirkan orang-orang yang selama ini menjadi benalu di perusahaan milik papamu. Aku sedang menyelidiki semua tentang perusahaan milikmu. Bima menjawab keraguan Karina. Apa kamu tahu? Belum sehari orang-orangku menyelidikinya, mereka sudah menemukan beberapa kecurangan yang dilakukan oleh paman dan bibimu. Karina menatap Bima dengan tidak percaya. Bagaimana bisa? Tidak ada yang tidak mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh pamanmu. Tua bangka itu sangat licik. Sepertinya dia sudah mempertimbangkan seandainya kamu menolak untuk menikah dengan pria pilihannya, jelas Bima. Maksud kamu? Karina masih belum paham dengan apa yang dikatakan oleh Bima. Ia sungguh tidak mengerti apa maksud dari cerita Bima, yang mengatakan kalau sang paman memang sudah memiliki rencana lain selain menikahkannya dengan pria pilihan Damar. Bima menghela napas panjang. Bima lupa, kalau di hadapannya saat ini adalah seorang gadis polos yang tidak mengerti apa-apa, termasuk urusan soal perusahaan. Pamanmu memiliki rencana cadangan untuk menghancurkanmu. Ucap Bima penuh penekanan. Mulut Karina terbuka mendengar ucapan Bima. Seandainya dia gagal menikahkanmu dengan pria pilihannya yang akan dia suruh mengambil alih perusahaan darimu, pamanmu berusaha membuat perusahaan bangkrut agar saat kamu menikah dengan orang lain, perusahaan itu hancur dan hanya tinggal namanya saja. Apa? Karina sungguh terkejut dengan ucapan pria yang sudah sah menjadi suaminya tadi pagi itu. Bima mencibir Karina. Menertawakan kebodohan gadis itu. Kamu terlalu naif, Karina. Makanya mereka begitu mudah untuk membodohimu. Ucapan Bima membuat gadis itu kembali menatap Bima. Kalimat yang keluar dari mulut pria di hadapannya itu menusuk tepat ke jantungnya. Bima benar, selama ini dirinya terlalu naif, hingga mengira kalau sang paman tercinta dan keluarganya menyayanginya dengan tulus. Kini, Karina seolah baru tersadar. Paman dan bibi juga kedua putrinya, selama ini berpura-pura merawatnya di rumah besar itu karena ingin memanfaatkan kebodohannya. Tanda tangani surat perjanjian itu. Setelah semua harta yang diwariskan oleh kedua orang tuamu jatuh ke tanganmu,
surat perjanjian ini akan berakhir. Bima menatap tajam ke arah gadis cantik yang tadi pagi ia nikahi. Tanggung jawabku berakhir setelah kamu mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milikmu. Bima masih memindai wajah cantik Karina. Pernikahan kita berakhir setelah kamu mendapatkan hakmu. Apa? Part 28. Karina menatap Bima dengan tatapan tak terbaca. Terjawab sudah akhirnya semua pertanyaan dalam hatinya. Kemarin, saat Bima tiba-tiba bersedia menikahinya, hati Karina dipenuhi berbagai pertanyaan. Namun, kini semuanya sudah terjawab. Pria di hadapannya itu menikahinya karena kasihan. Pria tampan yang berhasil menggetarkan hatinya itu menikahinya karena ingin membalas budi karena sudah menabrak dirinya beberapa waktu yang lalu. Kejadiannya begitu cepat hingga Karina tidak bisa mencegah. Namun, bukankah sedari awal Karina seharusnya menyadari semuanya? Pria di hadapannya itu tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa sebab. Karina memejamkan matanya. Apa yang kamu pikirkan, Karina? Apa kamu kecewa karena ternyata laki-laki menyebalkan itu hanya berpura-pura menikahimu, karena ingin membalas budi untuk menghilangkan rasa bersalah karena telah menabrakmu? Batin Karina. Apa kamu kecewa karena ternyata alasan pria itu menikahimu bukan karena dia tertarik padamu? Karina terus berbicara pada dirinya sendiri. Gadis itu menghela napas panjang, kemudian tanpa ragu, Karina akhirnya menandatangani surat perjanjian pernikahan itu. Baginya, tidak ada pilihan lain selain menyetujui semua syarat yang diberikan oleh Bima. Biarlah. Kali ini Karina pasrah daripada hidup dalam ketidakpastian. Berulang kali kabur, nyatanya dirinya tetap tertangkap oleh sang paman. Aku setuju dengan semua syarat yang kamu berikan. Karina menyodorkan surat perjanjian yang baru ia tanda tangani. Bagus. Dengan begitu, aku tidak perlu membuang-buang waktu. Mulai besok, aku akan ke perusahaan milikmu. Tapi sebelumnya, kamu harus menelepon pengacara keluargamu. Bima menatap Karina dengan tatapan lega. Setelah Karina menandatangani surat perjanjian itu, dirinya bisa leluasa untuk membantu perempuan itu untuk mendapatkan haknya. Bima benar-benar merasa kasihan pada gadis P+Los itu. Selama ini, dia tidak menyadari kalau orang-orang di sekitarnya hanya memanfaatkannya saja. Kamu boleh keluar. Karina mengangguk saat mendengar ucapan Bima. Gadis itu melangkah gontai dengan pikiran berkecamuk. Tunggu aku di meja makan. Kita makan siang bersama. Kalimat yang diucapkan Bima sebelum Karina menutup pintu ruangan itu. Karina sampai di dapur. Gadis itu duduk di kursi meja makan. Di sana, ia melihat Bisanti yang terlihat sibuk menyiapkan makan siang. Tidak seperti beberapa hari lalu. Kini, Karina tidak begitu semangat untuk membantu Bisanti. Karina lebih memilih duduk dan berdiam diri sambil memperhatikan perempuan yang menjadi asisten rumah tangganya Bima. Pria menyebalkan yang akhirnya menjadi suaminya. Suami. Karina menenggelamkan wajahnya pada kedua tangannya yang berada di atas meja. Tadinya, Karina sangat bahagia karena pria yang sudah menyita perhatiannya itu tiba-tiba memutuskan untuk menikahinya. Namun, kini kebahagiaannya sirna sudah. Menikah dengan pria itu memang akan ada dalam sebuah mimpi. Meskipun saat ini pria itu sudah menjadi suaminya, tetap saja, Karina tidak akan bisa memilikinya. Aku bahkan sampai lupa menanyakan padanya tentang istrinya yang saat ini sedang berada di luar negeri. Apa ini juga salah satu alasan kenapa dia memberikan surat perjanjian pernikahan padaku?
Karina bangkit saat Bisanti sudah mulai menghidangkan makanannya satu persatu di atas meja makan. Bibi sampai tidak menyadari kalau Non Karina ada di sini, ucap Bisanti yang sedikit kaget saat melihat majikan barunya itu sedang menenggelamkan wajahnya di atas meja. Karina tertawa pelan mendengar ucapan Bisanti. Maafkan aku, Bi. Aku tidak sengaja membuat Bibi kaget. Karina masih tertawa. Tidak apa-apa, Non. Bisanti tersenyum sambil meletakkan satu persatu makanan yang sudah ia masak untuk majikannya. Hari ini adalah hari pernikahan Bima. Sang majikan yang sudah beberapa tahun menduda. Selama ini, Bima hanya terlihat menyesal dan menangisi sang mantan istri. Namun, tidak disangka kalau majikannya itu tiba-tiba menikahi seorang gadis yang baru sekali dibawa ke rumahnya. Gadis cantik bernama Karina yang saat ini berada di hadapannya. Bisanti sangat menyukai Karina meskipun dirinya baru mengenal gadis itu. Tetapi, Bisanti sangat yakin kalau Karina adalah gadis yang baik. Banyak banget makanannya, Bi. Bima yang baru saja datang menatap satu persatu hidangan makanan yang tersaji di meja makan. Hari ini adalah hari spesial untuk Den Bima dan Non Karina. Bibi memasak makanan kesukaan Den Bima dan Non Karina. Beruntung, ternyata makanan kesukaan Non Karina ternyata hampir sama dengan makanan kesukaan Den Bima, jadi, Bibi tidak perlu repot-repot membuatnya. Terima kasih, Bi. Bima duduk di samping Karina. Ayo, kita makan. Bima melirik ke arah Karina yang langsung menganggukkan kepala. Mereka berdua makan dalam diam. Entah kenapa, ada rasa canggung dalam diri Karina setelah mendapatkan surat perjanjian pernikahan itu. Dia tidak ingin berharap lebih. Karina akan mengikuti peraturan yang sudah Bima susun untuk pernikahan mereka.